Selamat datang dalam ranah belajar PPKN. Salam semangat belajar buat siswa semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bersama-sama kembali dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar dan saya harap untuk bersungguh-sungguh mengikuti proses kegiatan belajarnya. Sebelum kita mulai masuk kepada kegiatan belajar lebih dalam atau lebih jauh, terlebih dahulu diawali dengan doa. Doa saya persilakan kepada Enggar Golib Sorya untuk memimpin doanya. Kepada Enggar, disilakan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan Zoom meeting hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kita akan belajar seperti biasa. Ya, didik harus mengisi daftar hadir di classroom. Nanti menyesuaikan saja karena sudah disiapkan. Baik, Pak. Iya. Ya, baik. Oke. Linknya nanti dilihat yang menjadi bagian dari pembahasan belajar kita hari ini, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian tujuan pembelajaran dari serangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, tujuannya yang pertama ini menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa, toleransi, tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini diharapkan kepada peserta didik setelah kegiatan belajar yang kita laksanakan hari ini harus ada perubahan sikap atau perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah ini mengidentifikasi macam-macam kekuasaan negara, pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Inilah yang menjadi bagian dari pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian di poin ketiga, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini nanti masuk ke ranah aktivitas kegiatan diskusi, di mana peserta didik sekalian akan menyelesaikan topik-topik yang berbeda dalam room diskusinya. Selanjutnya, yang keempat, mempresentasikan atau menyaji hasil-hasil yang telah didiskusikan melalui room kelompoknya. Dan yang kelima adalah kesimpulan sebagai bagian dari keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Inilah siswa sekalian yang menjadi sasaran yang harus bisa dicapai pada kegiatan belajar kita hari ini. Masuk ke materi, harus fokus ya. Harus siswa sekalian, apa yang bisa kalian ketahui dari gambar ini? Apa? Oh ya, Citan Al-Linur, silakan Citan. Menteri sekaligus Kabinet Kerja yang ada di Indonesia. Ya, Menteri sekaligus Kabinet Kerja yang ada di Indonesia. Betul sekali, mantap. Jawaban dari Citan Al-Linur. Kemudian Ambarwati, silakan.
Ya, silakan Ambarwati. Iya Pak, gambar tersebut adalah gambar para Menteri Kabinet Kerja Indonesia. Kabinet Kerja Indonesia. Ada lagi yang lain? Yang memberikan pemahaman sehubungan dengan pengertian kekuasaan. Pengertian kekuasaan menurut Max Weber mendefinisikan bahwa kekuasaan atau power sebagai peluang atau sarana bagi seorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri, bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain dalam hubungan sosialnya. Pendapat yang kedua, siswa sekalian, di pendapat Rahman Surbakti, dia mendefinisikan bahwa kekuasaan itu merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang mempengaruhi. Nah, jadi kesimpulannya, kekuasaan itu adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas atau menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang dimaksud di macam-macam kekuasaan negara. Nah, macam-macam kekuasaan negara berdasarkan teori kekuasaan dipisah-pisahkan, di mana ada legislatif, eksekutif, federatif. Nah, ini muatan-muatannya. Meski juga memisah kekuasaan itu ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, perhatikan baik-baik di kalian. Di sini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang harus direspon dengan jawaban tentang identifikasi perbedaan dan persamaan teori kekuasaan menurut pakar tersebut. Apa ada perbedaan dan apa ada persamaannya di antara siswa dalam Perbedaannya pada kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Oke, perbedaannya pada kekuasaan eksekutif dan pada kekuasaan federatif. Betul sekali. Oke, jawaban yang sangat luar biasa, mantap. Saya kasih 2 jempol. Ada lagi yang lain? Ode Sinta Purnama, silakan Ode Sinta Purnama. Persamaan pada teori Montesquieu dan teori John Locke. Ya, silakan. Persamaannya sama-sama pada di legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Oke, betul. Bagus sekali jawabannya. Dari segi persamaannya di John Locke maupun Montesquieu itu ada pada berikan penguatan kembali tentang itu. Ya, jadi dari perbedaan pendapat John Locke dan Montesquieu tentang kekuasaan negara, yaitu perbedaannya ada pada kekuasaan eksekutif dan ada pada kekuasaan federatif. Itu secara garis besarnya. Kemudian untuk persamaannya itu terletak pada kekuasaan legislatifnya, yaitu sama-sama membentuk undang-undang. Oke, lanjut. Kemudian siswa sekalian, kita masuk ke pembagian kekuasaan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi 2, ada pembagian kekuasaan secara horizontal, kemudian ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau tadi antara John Locke dan Montesquieu mereka mengenalnya dengan pemisahan kekuasaan, tetapi untuk Indonesia itu pada rapat pelaksanaannya itu menggunakan konsep pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaannya itu di sini secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang sederajat berdasarkan fungsi dari lembaga-lembaga negara. Secara horizontal, pembagian kekuasaan di Indonesia itu tidak lagi 3, tetapi dia sudah berkembang menjadi 6. Coba kita lihat konstitutif. Konstitutif, siswa sekalian, ada yang tahu apa itu konstitutif dan lembaga apa yang ada di dalam konstitutif ini? Pak Ernika, silakan. Ya, silakan. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah undang-undang dasar. Ya. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, yaitu kekuasaan konstitutif. Luar biasa Ernika, bagus sekali jawabannya. Kekuasaan eksekutif di pengantar awal tadi saya sudah perkenalkan. Ayo, siapa yang tahu apa itu kekuasaan eksekutif, anak-anak sekalian? Oke, Rizky Anastasia, silakan Rizky Anastasia.
kekuasaan. Kekuasaan silakan Pak. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan UU dan penyelenggaraan pemerintah negara. Oke, jawaban yang sangat baik. Silakan. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan. Kekuasaan eksekutif ini adalah presiden, wakil presiden beserta para menterinya. Lebih komprehensif lagi, mantap. Ya, jadi di kekuasaan eksekutif inilah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, di mana di situ di dalamnya itu ada presiden, wakil presiden, dan para menteri. Kemudian ada lagi kekuasaan legislatif. Ya, ada lagi kekuasaan legislatif. Nindi Satriningsi. Silakan, Nindi Satriningsi. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar. Itu adalah jawaban dari Nindi Satriningsi. Yang lain, coba Cindy Samsian mungkin, karena di sini ada hal kecil yang bisa menjadi miskonsepsi ini. Silakan Cindy Samsian. Oh, ya, Kekuasaan yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ya, kekuasaan legislatif adalah kalau legislatif itu membentuk undang-undang. Dia tidak pakai dasar, tapi undang-undang saja. Oke, lanjut. Yudikatif. Mesti. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan. Ya. Oke, mantap. Dia kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan peradilan atau hukum. Citan, silakan Citan. Oke, bagus. Wisti, sudah bagus jawabannya. Ya. Sekarang gilirannya Tidak, lagi. Pak, tidak. Oh, tidak ya. Waudevol Jihaslin, silakan Waudevol Jihaslin. Oke, jadi 4, tinggal 2 lagi. Ya, tinggal 2 lagi. Yang kemudian adalah eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif. Pengamat internasionalisme aman dan pribadinya. Siapa yang bisa menjawab kekuasaan eksaminatif itu apa? Rika Nova Fardani, silakan. Rika Nova Fardani, apa itu kekuasaan eksaminatif? Kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang menjalankannya itu BPK. Ya. Ini eksaminatif ini sehubungan dengan pengelolaan keuangan negara, pertanggungjawaban keuangan negara, di mana di situ adalah bagian dari kewenangan BPK. Satu lagi adalah moneter. Silakan, moneter siapa? Pak Ode, Luciani, silakan Luciani. Yang lain on mikrofonnya supaya tidak ada pantulan. Silakan Luciani. Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga pembayaran. Oh ya, jadi berhubungan dengan lembaga Bank Indonesia BI ya, itu adalah kekuasaan moneter. Oke, siswa sekalian, luar biasa sekali respon-responnya sehubungan dengan kekuasaan horizontal, bagian dari pembagian kekuasaan di Indonesia. Ini layarnya sudah bisa langsung disimak saja di slide-nya atau di Google Classroom juga sudah dibagikan materi tentang ini. Ya, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Ya, tadi kalau secara horizontal sudah, sekarang secara vertikal. Secara vertikal diperhatikan baik-baik bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal itu adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Jadi dia bertingkat-tingkat kekuasaan vertikal ini. Seperti apakah tingkatan-tingkatannya itu? Ini yang pertama ada pemerintah pusat, di mana tadi sudah ada 6 lembaga yang negara di dalamnya. Kemudian
ada pemerintahan provinsi, kemudian ada pemerintah kota, ada wali kota dan wakil wali kota, kemudian ada pemerintahan kabupaten, yaitu bupati dan wakil bupati. Itulah tingkatan-tingkatan kekuasaan secara vertikal itu. Nah, saya sudah mengantarkan sebuah pembahasan secara umum tentang macam-macam kekuasaan, kemudian pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Nah, sekarang siswa akan diperhadapkan dengan hal ini. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, menurut siswa sekalian, apakah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sama? Ode Sinta Purnama, silakan Ode Sinta Purnama. Ya, silakan Ode Sinta Purnama. Atau ini yang angkat tangan ini Rika Nova Pardani, bingung yang lain? Pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan? Saya. Oke, Citan Adlina Nur, silakan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Ya. Bagus sekali jawabannya juga, tapi masih perlu harus diperdalam lagi. Yang lain? Pemisahan kekuasaan itu berbeda. Ya. Kalau pembagian kekuasaan masing-masing lembaganya. Kalau pemisahan tidak lagi hubungan atau kerjasama sudah masing-masing. Ya, oke, betul sekali pemahaman yang harus siswa sekalian tahu sehubungan dengan pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Nah, kemudian di sini ya, mengapa negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan bukan pada pemisahan kekuasaan? Nah, berangkat dari pemahaman yang barusan tadi disampaikan jawabannya oleh beberapa teman Anda, terutama di jawabannya Vika Nova tadi, itu sudah bisa menarik sebuah jawaban. Nah, bahwa ini kan tadi adalah pemisahan kekuasaan itu berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu adalah lembaga-lembaga negara itu. Ya, lembaga negara eksekutif, ya mereka berurusan saja dengan urusan eksekutif, bukan mengurusi urusan legislatif atau yudikatif. Ya, jadi dia berdiri sendiri di pemisahan kekuasaan. Tetapi kalau di pembagian kekuasaan, siswa sekalian, ada hubungan antar lembaga negaranya. Sekalian, di Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan karena antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya ada hubungan koordinasi dan kerjasama. Misalkan salah satunya adalah presiden dalam membuat perjanjian internasional harus ada persetujuan dari DPR. Itu diatur dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan diskusi, di mana kegiatan diskusi ini sebelumnya sudah kita bentuk kelompoknya melalui Google Classroom. Gimana siswa sekalian, siap untuk berdiskusi? Siap. Ya, oke. Kemudian di kegiatan diskusinya, saya akan betul-betul memperhatikan segala bentuk aktivitas kegiatan diskusi yang dilakukan oleh peserta. Langsung saya berikan reward atau hadiah. Siapa kelompok yang terbaik di sini? Terbaik 1, terbaik 2, dan terbaik 3 akan langsung mendapatkan hadiah yang saya sudah kemas dalam bentuk amplop. Begitu, silakan kelompok diskusi yang sudah terbentuk mempersiapkan apa-apa yang menjadi bahan diskusinya, karena sebelumnya kan sudah saya share ini topik-topik yang akan menjadi bagian dari yang akan didiskusikan. Silakan dirembukan lagi kembali, dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1, tempat saya tidak berikan. Bisa itu? Ya. Silakan. Nama saya yang berjudul Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani tak berpihak pada rakyat kecil. Kami dari kelompok 1 mencoba menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dan menjawab soal dari hasil rangkuman yang telah kami buat. Rangkuman tersebut adalah yakni predikat Sri Mulyani
Predikat Sri Mulyani sebagai menteri terbaik di dunia tidak berbanding lurus dengan keberpihakannya pada rakyat kecil. Misal, tentu ini merugikan masyarakat yang sehari-hari menggunakan kantong plastik, seperti saat berbelanja ke pasar tradisional. Tidak cukup sampai di situ, kementerian yang dipimpin Sri Mulyani juga sedang mencoba menjadikan besaran bea cukai yang 3.000 dan 6.000 menjadi satu harga. Namun ekonom senior DR Riza Ramli bahkan menyebutnya sebagai menteri terbalik. Sebab mantan direktur pelaksanaan Bank Dunia itu tidak pro pada rakyat kecil. Diperoleh dengan menetapkan kebijakan menaikkan bea cukai. Jawabannya, tujuan Menteri Keuangan menetapkan bea cukai yakni satu, isu pencemaran lingkungan di lingkungan tidak hanya mencemari laut, namun juga biota laut yang hidup di dalamnya. Dengan zaman yang ada. Yang kedua, apakah kebijakan Menteri Keuangan tersebut sudah tepat? Jawab, menurut kami, kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan kenaikan cukai kantong plastik dan kebijakan kenaikan bea materai sudah sangat tepat untuk yang ketiga. Sekian dari kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada tanggapan yang ingin disampaikan kepada kelompok kami, dipersilahkan. Silakan. Bagaimana cara Menteri Keuangan menstabilkan antara kenaikan dan materai dengan perekonomian? Oke, silakan Arnika. Bagaimana cara Menteri Keuangan menstabilkan antara kenaikan cukai kantong plastik dan bea materai dengan perekonomian? Ya kan kelompok satu apa mau langsung ditampung pertanyaannya atau dijawab langsung kemudian menyusul lagi kelompok yang lain yang akan bertanya. Ya, kelompok satu langsung direspon jawabannya atas pertanyaan tadi. Ada yang mau anggota kelompok satu? Enggar Ghalib Surya mau memberikan jawabannya? Mau memberikan jawaban, Enggar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan dari kelompok 3, yakni bagaimana cara Menteri Keuangan menstabilkan antara kenaikan cukai kantong plastik dan bea materai dengan perekonomian masyarakat Indonesia. Sebenarnya untuk cara Menteri Keuangan itu tergantung dari cara Menkeu sendiri, tapi menurut pendapat saya pribadi, cara yang harus dilakukan Menteri Keuangan untuk menstabilkan antara kenaikan cukai dan bea materai tersebut adalah dengan mengembalikan harga bea cukai kantong plastik dan bea materai ke harga awal, di mana harga awal yang ditetapkan tersebut tidak menuai banyak kritik dari masyarakat. Tidak berarti masyarakat setuju dengan aturan yang ditetapkan tersebut. Oke, very applause untuk Enggar Ghalib Surya. Jawaban yang sangat bijak sekali dengan itu harus dikembalikan. Ya, Bagaimana kelompok 3? jelas kelompok 3? Iya, jelas. Oke. Iya, dipersilakan kepada Ambarwati. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Citan yang telah memberikan saya kesempatan. Nah, pada kali ini saya hanya memberi sedikit masukan bahwa sedikit masukan dari kami bahwa kenaikan bea cukai yang diterapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu sudah tepat.
Tapi di sisi lain tidak hanya merugikan rakyat kecil. Kita mengambil sisi lain, pastinya menteri kita sebelum mengambil kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal. Di samping kerugian, tentunya memiliki keuntungan. Itu dari kami. Selanjutnya, oke, jika tidak ada hasil presentasi ini kepada kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Tempat tidak diberikan, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman yang ada dalam forum diskusi ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Ambarwati sebagai moderator anggota kelompok. Pada pagi yang cerah ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kebijakan pemerintah mengimpor beras dinilai merugikan petani. Lalu adakah penjelasan tentang pengimporan beras merugikan petani? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh Feni. Kepada Feni, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah menunjuk saya sebagai presentator pertama. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah impor beras dinilai rugikan petani, di mana wacana pemerintah pusat akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton dinilai akan merugikan rakyat, khususnya para petani. Apalagi Indonesia sebagai bangsa agraris yang pasti selama ini pertanian menjadi komoditas unggul. Jika bangsa agraris sampai 2019, negara Indonesia mengimpor beras diantaranya di negara Vietnam, Thailand, Cina, India, Amerika, Taiwan, Myanmar, hingga Singapura. Saat Kementerian Perdagangan akan beras, maka untuk memenuhi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan tindakan berupa mengimpor beras kriteria kualitas cukup dan murah. Selanjutnya, apakah kebijakan impor beras sudah tepat? Kebijakan impor beras tersebut sendiri memiliki iklim tropis, dengan kata lain bahwa Slide-nya ya, langsung simak saja di slide-nya. Kadang suaranya tidak putus-putus, tidak stabil. Langsung disimak saja di slide-nya. Ya. Jadi posisi kelompok 2. Halo kelompok 2. Iya Pak, lanjut Pak Guru. Ya, dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Meningkatkan produksi dalam negeri. Demikian hasil presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan Ambarwati. Terima kasih Feni atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengar apa penyebab pengimporan beras yang dilakukan oleh Indonesia. Agar pengetahuan kita tak sampai di sini saja, maka saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, memberi saran terkait kebijakan pengimporan beras. Kepada teman-teman, saya persilakan. Ya baik, kami akan membuka diskusi ini dengan masing-masing pertanyaan, satu kelompok satu pertanyaan. Ya, kepada Siti Aulia saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aulia Putri dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu apa dampak negatif yang ditimbulkan dari pengimporan beras yang dilakukan terus-menerus. Langsung dijawab atau ditampung dulu karena masih ada 2 lagi yang angkat tangan ini? Mau langsung dijawab, Pak? Oh ya, silakan. Silakan di. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya yang akan menjawab adalah presentator kedua, yaitu Wisti.
Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami yang dapat mengembangkan apa yang telah kami diskusikan sebelumnya. Dari pertanyaan kelompok 3 atas nama Siti Aulia Putri, yaitu apa dampak negatif jika pengimporan beras akan dilakukan terus-menerus. Dampak yang paling bahaya buat petani ialah petani enggan menanam padi. Kita akan menjadi importir beras dan itu akan memperburuk keuangan kita secara APBN. Jadi kalau pemerintahan ekstrim atau impor beras, petani akan mogok menanam dan duit negara akan habis untuk membeli beras. Luar biasa sekali jawabannya. Beri aplaus. Mantap. Oke. Silakan moderator disambung kembali. Iya, baik. Bisa didengar jawabannya tadi, Siti Aulia Putri? Iya, bisa. Nah, Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya adalah upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar para petani itu bisa menghasilkan beras yang berkualitas baik sehingga pemerintah tidak lagi melakukan pengimporan beras. Terima kasih. Oke, langsung iya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang akan menjawab adalah presentator kedua, yaitu Wisti. Kepada Wisti, saya persilahkan. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 atas nama Sarta Hasman. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar para petani itu bisa menghasilkan beras yang berkualitas baik, sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan pengimporan besar. Upaya yang dilakukan pemerintah agar petani menghasilkan beras yang berkualitas, di sini terdiri dari 4 tahap atau upaya. Pertama, memajukan teknologi sektor pertanian yang bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri. Kedua, memberikan subsidi pupuk kepada para petani agar menghasilkan produk yang maksimal. Yang ketiga, mengejut petani akan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk agar tidak kalah dari produk komunitas impor. Dan yang terakhir, pemerintah memaksimalkan penyerapan beras dari petani lokal untuk ketahanan pasangan nasional. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi juga presentasi kami kali ini. Terima kasih atas masukan dan pertanyaan yang telah diberikan kepada kami, di mana itu dapat mengembangkan hasil diskusi kami sebelumnya. Kami dari kelompok 2 mohon pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sudah. Materi 3, Assalamualaikum warahmatullahi yang ingin mengajukan pertanyaan Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 2? diskusi Taufik Walidaya. Diskusi yang sangat baik. Kita pada kesimpulan siswa sekali ya. Saya meminta perwakilan dari kelompok diskusi. Siapa yang akan memberikan kesimpulan sehubungan dengan materi pelajaran yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Sarlita Hasman, silakan Sarlita Hasman. Zoom meeting hari ini. Yang pertama, dari kebijakan Menkeu Sri Mulyani yang tidak berpihak kepada rakyat, yang banyak menuai kritik dari masyarakat, seharusnya Menteri Keuangan itu bisa lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan oleh aturan tersebut. Kemudian, mengenai pengimporan beras, seharusnya pemerintah itu mengurangi pengimporan beras dan lebih meningkatkan industri pertanian Indonesia.
Terima kasih. Itulah kesimpulan. Kesimpulan yang telah disampaikan tadi. Jadi saya berikan sebuah penguatan kesimpulan kembali bahwa karena tadi sudah diantarkan dengan sebuah pembahasan untuk negara saling bekerja sama guna mewujudkan tujuan negara, dan harus kita bijak dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintahan dengan benar-benar memahami apakah kebijakan itu berpihak pada masyarakat atau tidak, karena sesungguhnya pemerintah. Oke, siswa sekalian, luar biasa sekali untuk kegiatan diskusinya, dan saya sudah siapkan juga penilaian bagi kelompok yang tampilan diskusinya terbaik 1 dan terbaik 2 dan 3. Tentu akan ada reward atau hadiah yang akan diberikan. Nah, siswa sekalian jangan lupa ada penugasan nanti ya, lihat di Google Classroom, nanti di share ke kelasnya. Maka kita akhiri pun juga dengan doa. Kepada yang memimpin doa, silakan. Mari kita berdoa. Ya, doa selesai ya. Alhamdulillah.